Ya, nggak ada yang mau bertanya nih, paragraf. Saya, Bu. Udah di screenshot ini Ahmad Wahyudi. Udah, Bu, absennya, Bu. Ya, gua ya. Maksud saya Oke, dapat Bu. semua namanya gitu. Oke, silakan. Dapat. Mengenai tentang paragraf nih, apa sih fungsi penting dari sebuah paragraf? Nah, itu aja, Bu. Ya, kelompok ya. Kelompok 3 Sudah, Bu. sudah ditulis pertanyaannya. Sudah, Bu. Ada Sudah, yang Bu. lain? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, bagus. Silakan Rinaldi. Bagaimana cara kita menemukan paragraf di dalam sebuah teks atau tulisan? Mana cara kita menemukan sebuah paragraf dalam sebuah teks ataupun tulisan? Ya, Bu. Hah? 6.000 itu. Ya, udah ditulis Nabil? Udah ditulis Nabil? Sudah, Bu. Satu lagi, pertanyaannya satu lagi. Nih, Saya, Bu. iya, silakan Kode. Itu kan tadi ada yang nyangkut unsur paragraf. Terus apa sih maksud topik atau gagasan utama sama kalimat utama itu, Bu? Kalau nggak jelas Nabil suruh ditanya ya. Maksudnya yang mana? Maksudnya gitu loh Nabil. Jangan diam aja. Yang Ya, Bu. 5 itu, Bu, paragraf itu. Nih ya, Apa tadi, Bang Dot, soalnya, Bang? ini ya. Topik, kalimat Iya, yang utama. ya. Jadi apa soalnya? Cuman dua aja sih, Bu. Apa sih maksud topik atau gagasan utama sama kalimat utama itu aja. Oh, maksudnya ini apa? Di sebuah paragraf ini letaknya di mana ya? Iya, Bu. Udah, Bu, itu aja, Bu. Oke, Oke Nabil. Jawab aja, nanti saya bantu. Ya, Bu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ahmad Wahyudi. Apa fungsi penting dari sebuah paragraf di dalam sebuah tulisan atau karangan? Jawabannya, paragraf menjadi penanda pengalihan suatu gagasan ke gagasan lainnya di dalam sebuah tulisan. Keberadaan paragraf dapat memudahkan penulis dan pembaca mengembangkan topik utama ke dalam unit pikiran yang lebih kecil. Selain itu, paragraf juga membantu dalam mengekspresikan gagasan dalam sebuah struktur yang logis. Ya, udah Itu Nabil. sudah, Bu. Jadi saya tambahkan ya, fungsi sebuah paragraf dalam tulisan itu artinya apa ya? Apa ya, Bu? Fungsi kita makan apa? Fungsi kita belajar apa? Fungsi kita kuliah apa? Nah, jadi dalam sebuah karya tulis ini ya, baik skripsi, baik tugas, baik buku, baik tulisan apapun itu memang harus menggunakan paragraf. Kenapa? Supaya untuk menggabungkan topik atas dengan topik yang bawah. Topik yang atas dengan topik yang bawah, menggabungkan atau mengalihkan topik yang sudah ditentukan yang dari atas kemudian yang bawah. Ini paragraf loh, bukan ejaan. Paragraf bukan ejaan. Contoh paragraf itu gimana Nabil? Ada nggak di sini paragraf? Nih, ini yang di slide 1 ini
Yang di slide 1 ini yang saya blok ini contoh paragraf. Ya, ini contoh paragraf, tapi ini terlalu sedikit. Ya, paragraf itu idealisnya 5 baris. Nah, inilah namanya paragraf. Jadi, cuman isinya gini kan, paragraf adalah sebuah perangkat kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis yang merupakan satu kesatuan. Jadi, paragraf itu kalimat yang tersusun rapi, yang memiliki arti, yang mempunyai tujuan. Paragraf. Jadi beda dengan slogan, beda dengan ejaan. Slogan itu satu buah kalimat yang mengandung arti dan makna. Contohnya, merokok dapat menyebabkan kematian. Nah, itu slogan. Kalau kalimat gimana? Contoh kalimat itu kan nggak sepanjang ini. Kalimat itu, paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis, titik. Ya, itu sebuah kalimat. Kalau ejaan itu buku, buku. Itu kalau ejaan. Kalau paragraf, inilah dia contohnya paragraf. Jadi jadi apa fungsinya, Bu? Yang menggabungkan kalimat, yang menggabungkan paragraf atas dengan paragraf bawah, itu juga salah satu fungsi paragraf. Banyak fungsi paragraf, tergantung kepada kebutuhannya untuk apa. Ya. Tadi yang dibacakan si Nabil itu sudah benar penjelasannya. Hanya saja itu kan bahasa dari yang dibaca. Kalau menurut bahasa saya, fungsi paragraf itu ya untuk memahami kita, untuk memudahkan kita dalam menulis, dalam menganalisis suatu materi. Banyak fungsinya. Itu ya. Siapa yang bertanya tadi, Bil? Bang Ahmad Wahyudi, Bu. Ya, bagaimana Ahmad Wahyudi? Paham Bu, paham. Ya, jadi fungsi paragraf itu biasanya memudahkan. Jadi apapun itu memang harus menggunakan paragraf supaya cantik, menambah kerapian dalam sebuah tulisan juga kan nggak mungkin kan tulisan itu kayak sebuah tiang listrik lurus. Kalau ada paragraf kan dia ada seninya, kerapian dalam sebuah tulisan juga. Oke, silakan dilanjut, Nabi. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rinaldi Ajari. Bagaimana cara kita menemukan paragraf di dalam sebuah teks atau tulisan? Jawabannya, dalam sebuah tulisan, paragraf bisa ditandai dengan barisan pertama yang menjorok ke dalam. Sedangkan jika tidak ada yang demikian, paragraf bisa ditemukan pada kelompok kalimat yang dipisahkan dengan spasi yang lebih besar.